Jake, can you unzip me? Halo cuy, balik lagi nih sama gue. Dia akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film berjudul Always Be My Maybe. Sebuah film asal Filipina yang menceritakan tentang kisah romansa percintaan antara Jack dan Tina. Yang di saat bersamaan mereka nih sama-sama baru putus dari pacarnya cuy. Mereka pun dekat, tapi mereka sama-sama gengsi dan tidak mau menyatakan perasaannya cuy. Nah jadi gimanakah kelanjutannya? Langsung aja yuk kita tonton filmnya. Kisah kali ini kita awali saat Jack ingin mencari cincin untuk pacarnya bernama Tracy. Supaya lebih meyakinkan, Jack mengajak anak buahnya untuk mendampinginya dalam milih cincin yang bagus untuk sang pujaan hati. Namun justru dia malah bercanda mulu nih, dan malah membuat ribet saat Jack memilih mana cincin yang terbaik. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Tina yang lagi kegirangan, lagi kesenengan saat membaca sebuah pesan yang dimana dia diajak jalan dong sama pacarnya. Jack dan Tina pun siap-siap dan selalu mengabari pacarnya untuk bertemu di malam ini. Kalau kalian ngira mereka ini pacaran ya, kalian salah coy. Jadi, Jack bertemu dengan pacarnya yaitu Tracy. Jack pun lalu memberikan cincin yang sudah ia beli kemarin. Namun sayang, tanggapan Tracy sangat dingin. Tracy justru menolak ajakan Jack untuk menikah. Karena Tracy lebih memilih menjalin hubungan dengan pria lain. Jake, I'm sorry. Begitu juga dengan Tina yang udah rapi-rapi nih. Datang ke restoran tapi pacarnya malah nggak datang. Yang datang malah supir pacarnya yang hanya memberikan sebuah barang kepada Tina. Tina pun semakin sedih saat melihat Facebook pacarnya ternyata sudah menjalin cinta dengan wanita lain. Waduh. Tina pun melampiaskan rasa sedihnya di hari ini dengan membuat video YouTube untuk mencurahkan rasa sedihnya dan kekesalannya karena telah ditusuk dari belakang gitu ya sama pacarnya cuy. Ako to ulit, si Tintin. Singkat cerita, 6 bulan berlalu, Tina yang bekerja sebagai make up artist lagi berada di sebuah pantai melakukan pekerjaannya. Begitu juga dengan Jack yang memilih menenangkan diri di sebuah resort yang tidak jauh dari tempat kerja Tina. Jack masih belum bisa move on dari Trisha yang menolak lamarannya kemarin coy. Bahkan kakaknya Jack yang bernama Carlo sampai datang dan membujuk adiknya untuk kembali semangat menjalani hidup layaknya pria tangguh. Begitu juga dengan Tina yang diberi semangat sama teman-temannya nih untuk kembali membuka hati. Tina pun meyakinkan teman-temannya kalau dia ini udah siap mencari pacar lagi. Tina pun ditantang untuk menggoda laki-laki yang ada di sana. Kebetulan orang itu Jack yang sedang menyendiri di pojokan coy. Tina pun mendekati Jack dengan sangat sopan dan sangat ramah. Tina pun memperkenalkan diri dan ajaibnya Jack pun menyambut Tina dengan lembut cuy. Jun! Sir, mapunta na yung bote. Mereka pun semakin akrab sambil minum botol demi botol. Dengan cepat mereka pun menjadi sangat akrab. Jack juga bercerita kalau dia adalah pemilik resort ini cuy. Walaupun mereka saling suka ya, tapi di sini mereka masih sama-sama gengsi untuk mengakui hal ini. Makanya Jack minta nomor HP-nya Tina untuk tetap saling berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu, Jack selalu menonton semua video YouTube-nya Tina dan memberi semangat kepada Tina untuk terus berkarya. Dia juga tidak lupa subscribe. Ayo dong, subscribe channel ini juga. Jack pun akhirnya kembali bekerja ya. Dia pun melanjutkan hidup seperti biasa. Namun rasa bosan dan kesepian nih mulai menghantui mereka berdua coy. Mereka pun mulai tuh kirim-kiriman pesan dan jadi semakin akrab. Sampailah di suatu hari, mereka janjian untuk bertemu untuk pertama kalinya. Tina datang dengan sangat cantik. Bener-bener membuat Jack tuh sangat terpana cuy. Dan tidak bisa ya melepaskan pandangannya nih dari keajaiban dunia cuy yang Tina miliki. Dari sana Jack pun mengajak Tina untuk mampir ke klub malam. Karena tahu Tina lagi jomblo ya, Jack pun menyarankan Tina untuk cari pacar baru yang ada di klub ini. Namun ternyata cogan-cogan yang ada di klub ini tuh nggak cocok sama Tina. Karena Tina orang pemilih ternyata ya. Semua laki-laki yang Jack tawarkan dia tolak lah pokoknya. Ternyata Tina juga masih belum bisa move on dari pacarnya. Tina nih masih nyesel karena menjalani hubungan yang tidak jelas dengan mantan pacarnya itu. Sehingga pacarnya lebih memilih meninggalkan Tina untuk wanita lain. Tapi Jack memberi semangat pada Tina
kalau ini semua memang sudah jalannya. Yang penting sekarang tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan hari ini dan ke depannya ya cuy. Singkat cerita, Tina pun mengajak Jack ke tempat kerjanya supaya Jack dapat membantu pekerjaannya. Begitu juga dengan Jack yang kembali mengajak Tina ke kantornya dan memperlihatkan tempat kerjanya mencari cuan setiap hari. Di sini mereka berdua nih udah mulai makin nyaman cuy. Hari-hari berikutnya mereka pun lebih banyak menghabiskan waktu bersama, bercanda bersama, bercerita bersama. Walaupun hanya sebagai teman, tapi hal ini sudah cukup untuk mengisi ruang kosong di hati mereka. Thank you. Sus, wala yun. Ito naman, oh. Wala. Mereka pun saling bekerja sama untuk membantu mencari pacar di klub malam. Walaupun ujung-ujungnya mereka malah makan bareng bersama cuy. Akhirnya tibalah di hari Valentine, Tina yang kesepian tanpa sadar menelpon Jack dan mengajaknya untuk berkencan cuy. Bak gayung bersambut, Jack pun langsung mempersiapkan segala sesuatunya dan menyambut Tina layaknya seorang ratu. Jack dengan sengaja menyewa sebuah restoran Jepang sesuai dengan impiannya Tina. Makan malam mereka pun diiringi dengan canda dan tawa yang semakin membuat romansa cinta nih makin berbunga-bunga cuy. Selesai makan malam, Tina pun diajak ke rumahnya Jack. Di sana, Jack menunjukkan studio foto yang ia miliki. Ternyata Jack ini punya hobi fotografi cuy. Tina pun dipersilahkan untuk berpose layaknya model kelas dunia. Tanpa rasa ragu, Tina pun langsung berlenggak-lenggok menunjukkan berbagai pose yang semakin menunjukkan betapa aduhai dan mempesona aura yang dia miliki cuy. Perlahan-lahan Tina pun mulai membuka kancing demi kancing bajunya. Seakan-akan dia udah tahu nih, habis ini mau ngapain gitu ya. Begitu juga sama Jack yang membuka kemejanya nih. Malam ini pun diakhiri dengan adu mekanik cuy mereka berdua ya. Wah, romantis lah pokoknya. Tapi keesokan paginya Jack malah marah-marah dong. Karena dia ternyata terlambat bangun nih. Terlambat masuk kerja. Hal ini membuat Tina juga jadi bad mood dan merusak kisah romantis yang baru aja dibangun tadi malam. Tapi seiring berjalannya waktu, Jack berniat ingin memperjelas hubungan mereka. Jack nih tidak mau mereka cuma jadi teman mantap-mantap aja. Jack sudah ingin jadikan Tina sebagai pacar. Namun hasrat adu mekanik membuyarkan niat baiknya Jack. Lagi dan lagi Jack malah menghabiskan waktu untuk membajak ladangnya Tina. Tiba-tiba mantannya Jack memberi pesan dan mengajak Jack untuk ketemu. Seakan-akan dia memberi ujian lah pada Jack apakah dia benar-benar cinta kepada Tina. Nah, di pertemuan dengan mantannya ini, mantannya Jack menyesal cuy setelah dia menolak lamarannya Jack. Intinya, mantan pacarnya Jack minta balikan. Jack pun bercerita kepada Tina. Nah ini nih, begonya dia nih. Kalau dia nih baru ketemu sama mantan pacarnya cuy. Tina pun jadi serba salah ya. Dalam hatinya cemburu, tapi dia sadar kalau dia sama Jack ini cuma temenan. Nah di depan teman-temannya baru deh Tina nangis cuy, nangis dia. Lagi-lagi dia harus mengeluarkan air mata untuk seorang pria. Air mata pun terus mengalir membasahi pipinya Tina nih yang sangat lembut cuy. Akhirnya Tina pun memilih kembali berkencan dengan mantan pacarnya cuy. Kembali mengulang romansa cinta yang sempat kandas. Di sisi lain, Jack tersadar kalau apa yang ia lakukan ini tuh benar-benar sebuah kesalahan. Jack memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan banting setir menjadi fotografer. Supaya dia bisa makin deket lah sama Tina. Tapi Tina nih masih kesel sama Jack dan tidak membalas pesan yang Jack berikan. Bahkan, Jack harus dibuat patah hati saat melihat Tina lagi bermesraan di depan matanya saat dia ingin memberi kejutan kepada Tina. Singkat cerita, mereka pun ketemu nih. Di sini, Jack mengungkapkan kalau dia nih jatuh cinta kepada Tina. Jack ingin mereka nih pacaran, tapi Tina cuma bisa berlinang air mata gitu ya. Tanpa bisa membalas perasaan Jack kepada dirinya cuy. Gak mau kalah sama Tina, Jack pun membuat video YouTube yang berisi permintaan maaf kepada Tina sambil berlinang air mata. Hari-hari berlalu, Jack menjadi tidak fokus ya menjalani pekerjaannya sebagai fotografer. Mata dan pikirannya cuma tertuju pada Tina. Ia pun menghabiskan waktu dengan melihat foto-fotonya Tina. Tina cantik banget sih cuy. Di lain sisi temennya Tina juga mendukung Tina untuk kembali baikan deh sama Jack. Mereka nih yakin kalau masalah Tina ini nih cuma masalah sepele doang cuy. Masalah salah paham aja ini mah. Akhirnya Tina pun tiba-tiba datang kepada Jack memberikan sebatang bunga dan sebuah boneka.
Bukan cuma minta maaf, Tina pun juga menyatakan kalau dia ini juga jatuh cinta kepada Jack. Namun Jack malah bercanda cuy, dengan menyatakan kalau mereka ini nggak bisa bersama. Tina pun hampir aja berlinang air mata lagi, tapi Jack langsung mengusap pipinya dan memeluk Tina dengan sangat erat. Film ini pun berakhir dengan sangat bahagia. Jack dan Tina mengawali cerita cinta mereka sebagai sepasang kekasih. Itulah dia cuy, alur cerita dari film Always Be My Maybe. Dari film ini kita bisa belajar ya, untuk jangan terlalu egois dan jangan gengsian. Nggak ada salahnya cuy, menyatakan cinta duluan, daripada hal itu justru membuat hati menjadi terluka. Dari awal ketemu, Jack sama Tina ini sebenarnya udah saling jatuh cinta ya kan? Tapi rasa gengsi membuat mereka nih saling diam dan menutupi apa yang mereka rasakan. Sampailah Tina cemburu saat Jack kembali bertemu dengan mantan pacarnya. Disinilah Tina sadar kalau dia nih nggak bisa terus-terusan mempertahankan gengsinya. Pada akhirnya mereka pun saling menyatakan cinta dan bisa hidup bahagia bersama. Semoga kalian terhibur, bisa dapat makna positif. Makasih yang udah nemenin nonton. Silahkan like dan subscribe. Gua cabut, tetap semangat dong. Dan bye-bye.